Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami mempresentasikan tentang tokoh-tokoh psikologi dan teori-teorinya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Syifa Keisha Andini, yang kedua ada Ataya Ramadina Rajo Haryawan, dan yang ketiga ada Naila Syahira Hadarti. Yang pertama yaitu Sigmund Freud, psikoanalisis. Kepribadian dibangun dari 3 struktur utama, yaitu id, dorongan dasar yang artinya adalah bagian naluriah yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mencari kepuasan instan dari kebutuhan biologis yang emosional. Yang kedua yaitu ego atau penengah, bagian rasional yang berfungsi sebagai mediator antara id, realitas, dan norma sosial beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Yang ketiga yaitu superego atau moral, yaitu representasi moral dan ideal yang menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Beliau juga menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dan konflik bawah sadar dalam membentuk perilaku. Yang kedua, yaitu Alfred Adler, psikologi individual. Manusia termotivasi oleh inferiority complex atau perasaan kurang. Mereka berusaha untuk mencapai superiority melalui gaya hidup yang unik. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sosial dan rasa memiliki dalam perkembangan kepribadian manusia. Adler percaya bahwa perilaku manusia didorong oleh usaha untuk mengatasi rasa inferioritas yang alami, yang muncul sejak masa kanak-kanak. Beliau juga menekankan bahwa perilaku manusia adalah hasil pilihan sadar yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan hubungan interpersonal, bukan sekadar dorongan bawah sadar. Yang ketiga, yaitu Carl Jung, psikologi analitik. Beliau menekankan konsep kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif yang berisi arketip universal. Teorinya juga mencakup eksplorasi kepribadian introvert dan ekstrovert. Teori ini berfokus pada pemahaman kepribadian manusia melalui ketidaksadaran individu dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif itu apa ya? Ketidaksadaran kolektif adalah lapisan terdalam dari pikiran manusia yang berisi arketip universal seperti ibu, pahlawan, atau bayangan. Jung percaya bahwa selain pengalaman pribadi, manusia juga dipengaruhi oleh warisan simbolis yang berasal dari nenek moyang mereka. Jung juga menekankan pentingnya simbolisme, spiritualitas, dan proses pertumbuhan diri dalam memahami perilaku mereka. Yang keempat yaitu Karen Horney, psikoanalisis neo-Freudian. Beliau mengkritik pandangan Freud tentang seksualitas. Ia menekankan pentingnya hubungan sosial, khususnya dalam membentuk kecemasan dasar atau basic anxiety. Teori menurut Karen Horney ini menekankan pengaruh faktor sosial dan budaya dalam pembentukan kepribadian, berbeda dari fokus Freud pada dorongan seksual. Horney percaya bahwa kecemasan dasar yang berasal dari hubungan yang kurang aman di masa kanak-kanak adalah inti dari konflik psikologis. Horney menyoroti pentingnya hubungan interpersonal dan peran gender serta budaya dalam perkembangan kepribadian. Yang kelima yaitu Erich Fromm, humanisme sosial. Kebebasan dapat menjadi sumber kebahagiaan atau ketakutan. Ia menekankan pentingnya hubungan antar manusia yang sehat untuk mencapai keseimbangan hidup. Teori ini menurut Erich Fromm menekankan bahwa manusia itu makhluk sosial yang mencari kebebasan dan makna dalam hidup melalui hubungan dengan orang lain dan kontribusi terhadap masyarakat. Fromm ini percaya bahwa kesehatan psikologis seseorang ini dipengaruhi oleh bagaimana mereka itu menyeimbangkan kebutuhannya untuk kebebasan individu dan rasa memiliki dalam komunitas. Fromm juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tercapai melalui cinta tanpa pamrih, kreativitas, dan solidaritas yang memungkinkan manusia mewujudkan potensi mereka secara maksimal. Kemudian ada Erik Erikson yang menyatakan perkembangan manusia terdiri dari 8 tahap, masing-masing dengan krisis psikososial yang unik seperti trust versus mistrust di masa bayi. Lalu ada Abraham Maslow yang menyatakan tentang hierarchy of needs. Jadi manusia memiliki kebutuhan berjenjang mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Lalu ada Carl Rogers yang memiliki teori self yang client-centered. Jadi maksudnya setiap individu memiliki self-actualizing tendency untuk tumbuh, asalkan mereka menerima dukungan tanpa syarat, yaitu unconditional positive regard. Lalu ada Rollo May yang
yang berteorikan existential psychology, yaitu fokus pada kecemasan eksistensial dan perjuangan individu untuk menemukan makna dalam hidup, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu kemudian ada Allport, yaitu kepribadian terdiri dari sifat-sifat dasar atau traits, yaitu sifat kardinal, sentral, dan sekunder. Lanjut lagi di nomor 11 ada McRae and Costa. McRae and Costa menggunakan Big Five Personality Traits sebagai teori utama mereka. Menurut mereka, kepribadian manusia dapat dijelaskan melalui 5 dimensi utama, yaitu Ocean, di mana Ocean meliputi openness to experience, yang artinya keterbukaan terhadap pengalaman dan hal-hal baru. Yang kedua ada conscientiousness, atau kehati-hatian dalam suatu tindakan. Terus yang ketiga ada extraversion, cara seseorang atau individu dalam berinteraksi secara sosial. Yang keempat ada agreeableness, cara individu memperlakukan hubungannya dengan orang lain. Dan yang kelima ada neuroticism, kestabilan emosi dari seorang individu. 12. Eysenck. Eysenck menggunakan teori 3 dimensi kepribadian sebagai teori utamanya. Menurut Eysenck, kepribadian dijelaskan melalui 3 dimensi utama, yaitu extraversion dan introversion. Apa sih itu extraversion dan introversion? Menurut Eysenck, extraversion dan introversion itu bukan perbedaan dari segi perilaku, melainkan sifat yang cenderung ke genetik. Menurut Eysenck, orang ekstrovert biasa dicirikan memiliki sifat yang mudah bergaul, aktif, dan gampang bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan untuk orang introvert atau introversion dikenal sebagai sifat orang-orang yang pendiam, yang pasif, dan gampang pesimis. Lalu ada neuroticism. Menurut Eysenck, neuroticism merupakan jenis kepribadian yang cenderung mengalami keadaan emosional, baik itu emosional tingkat rendah maupun emosional tingkat tinggi. Menurut Eysenck, jika orang memiliki skor tinggi dalam neuroticism, artinya dia adalah individu yang biasanya lebih mudah stres, cemas, kemudian merasa tidak aman, ataupun mudah tersinggung. Terakhir, psychoticism. Menurut Eysenck, jika individu memiliki skor tinggi pada psychoticism, artinya dia adalah individu yang mudah agresif, impulsif, psikopat, mudah curiga, dingin, dan juga antisosial. 13. Skinner. Skinner menggunakan radical behaviorism sebagai teori utamanya. Menurut Skinner, perilaku ditentukan berdasarkan reinforcement atau penguatan dan juga punishment atau hukuman. Ia menekankan pembelajaran melalui operant conditioning. 14. Bandura. Bandura menggunakan social cognitive sebagai teorinya. Menurut Bandura, perilaku dipelajari melalui observational learning atau pengamatan dan proses modeling atau peniruan. Ia juga menekankan self-efficacy dalam menentukan suatu tindakan seseorang. Dan inilah akhir dari penjelasan singkat kami mengenai tokoh-tokoh psikologi dan teori-teorinya. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan kami di video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.